Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 557. Truk pickup itu melaju kencang dan melaju ke sebuah jembatan, disusul dengan dua suara, bang, bang, yang keras. Pagar pembatas jembatan putus, lalu mobil pickup terjun ke air sungai yang dingin. Mencicit. 4 SUV Cadillac berhenti satu demi satu, dan anggota staf yang mengenakan rompi anti peluru berlogo FBI berjalan ke pagar pembatas yang rusak dan melihat ke bawah. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tuan, dia jatuh ke sungai. Di bawah air. Jika dia tidak diingatkan dan mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, dia pasti akan terluka akibat dampak kekerasan tadi. Penyegelan truk pickup kurang baik, dan air sungai mengalir ke truk melalui celah-celah tersebut. Aliran airnya memang tidak besar, tapi cepat atau lambat mobil akan terisi penuh. Kita harus keluar dari sini. Chon berteriak setelah membelah kantung udara dengan pisau. Lian memutar matanya, tidakkah kamu memikirkan konsekuensinya jika kamu bergegas ke sungai tadi? Pikirkan cara cepat, mereka akan segera tiba, desak Chon. Ang Li tahu bahwa FBI bergerak sangat cepat, dan pasukan katak akan segera muncul. Jika mereka masih terjebak di dalam mobil, mereka tidak punya pilihan selain ditangkap. Hal itu disebutkan dalam kuliah keselamatan. Mobil itu tenggelam ke dalam air, dan karena tekanan air, pintunya hampir tidak mungkin dibuka. Kecuali kekuatanmu lebih besar dari tekanan air. Ang Li tidak berusaha mendorong pintu mobil, melainkan mengeluarkan pistol peredam dan menembak ke arah jendela mobil. Terdengar beberapa suara, embusan, dan ada beberapa lubang lagi di jendela mobil. Air mulai merembes melalui lubang-lubang tersebut, dan tidak lama kemudian kaca mobil terkena tekanan air dan mulai berubah bentuk, pecah, dan akhirnya roboh. Wow! Air mengalir ke dalam gerbong lebih cepat. Ang Li dan Chon sudah bersiap. Saat air hampir memenuhi mobil, keduanya menahan napas dan berenang keluar dari jendela mobil. Chon meraih Ang Li dan menunjukkan bahwa FBI masih mencari di sana dan dia tidak bisa berenang keluar dari air. Lian secara alami mengetahui hal ini, tetapi keduanya bukanlah ikan dan tidak dapat bertahan di air terlalu lama. Lian sedikit lebih baik. Selama dia menggunakan teknik pernapasan penyu, dia bisa menghindar selama beberapa jam tanpa masalah. Jangan lupa, Ang Li dan tuannya berada di bawah air saat pertama kali bertemu. Saat itu, Biksu Agung Fayuan telah bersembunyi di bawah air selama beberapa hari, menggunakan teknik pernapasan penyu. Bagaimana dengan Chon? Berapa lama dia bisa bertahan di bawah air, 1 atau 2 menit? Tanpa oksigen, Chon akan cepat tenggelam di air. Chon menunjuk koper yang sedang ditimbang Ang Li. Lian mengerti dan menyerahkan koper itu kepada Chon. Saya melihat Chon menekan kotak itu 2 kali, tanpa membuka kotaknya, 2 tabung kulit muncul dari dasar kotak dan mengeluarkan gelembung air. Chon mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, sambil menunjuk ke yang lain. Lian mengikuti teladan Kang En dan memasukkan selang kulit ke dalam mulutnya. Oksigen. Oksigen mengalir keluar dari tabung kulit. Tampaknya Chon telah mengantisipasi situasi ini sejak dini dan telah melakukan persiapan yang sesuai. Koper itu mungkin berisi botol oksigen, tak heran orang ini terus membiarkan dirinya memegangnya. Dengan oksigen, segalanya menjadi lebih mudah ditangani. Ang Li dan Chon menyelam sampai ke hilir. 2 jam kemudian, truk pickup yang tenggelam berhasil diselamatkan. Seorang anggota staf FBI melihat identitas Chon, menelepon dan berkata, laporkan, mobil telah diselamatkan. Tidak ada mayat, hanya ID-nya yang ditemukan. Jernih. Beberapa mobil Cadillac melaju dengan cepat, disusul helikopter. Pencarian Chon tidak berhenti, melainkan semakin intensif. Saat ini, Ang Li dan Chon sedang duduk di gerobak perkakas. Mobil itu dipinjam oleh mereka berdua, dan mereka juga meminjam 2 set pakaian bersih. Kali ini Ang Li bertugas mengemudi, dan Chon duduk di kursi penumpang, merokok santai dengan sebatang rokok di antara jari-jarinya. Lian melihatnya sekilas dan bertanya, apakah kamu tidak takut sama sekali? Kenapa aku harus takut? Chon tertawa, pokoknya, aku sudah memberimu uang, dan itu terserah kamu. Orang ini sangat memikirkan dirinya sendiri. Lian memutar matanya ke arah Kang En, tapi bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah FBI, salah satu lembaga paling berkuasa di Amerika Serikat. Ang Li sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Misalnya, dia berusaha menghindari kamera dan tidak membuang pakaian yang dia ganti begitu saja. Namun, pada dasarnya tidak mungkin untuk bersembunyi dari FBI, dan cepat atau lambat mereka akan menyusul. Aku yakin kamu salah jalan. Ini bukan arah ke New York, tiba-tiba Chon mengingatkan. Saya tahu, kita harus meminjam pesawat OnePlus. Jawab Ang Li. Pinjam pesawat. Kang En memandang Lian dengan heran dan dengan cepat memahami apa yang dimaksud Lian. Terbang adalah cara tercepat untuk sampai ke New York. Tentu saja, mereka tidak bisa pergi ke bandara, dan meskipun mereka pergi, mereka tidak akan meminjamkan pesawat. Jangan lupa di mana ini. Inilah Los Angeles, rumah bagi Hollywood, pabrik impian terbesar di dunia. Hollywood bisa menjadi rumah bagi banyak orang kaya. Tidak hanya 1 atau 2 bintang besar yang memiliki jet pribadi, sangat mudah untuk meminjam jet ketika Anda sampai di sana. Gemuruh. Sebuah helikopter bersenjata terbang di atasnya. Itu seperti peringatan, memberitahu Ang Li dan Chon bahwa pengejaran terhadap mereka belum berhenti. Setelah berkendara ke pegunungan, Ang Li tidak lagi menunjukkan tanda-tanda berada di jalan raya. Secara alami, kereta perkakas tidak dapat melintasi pegunungan dan punggung bukit seperti kendaraan off-road yang serba bisa.
Lian meninggalkannya di jalur pegunungan dan menggunakan dahan, rumput, dan dedaunan untuk menyamarkannya. Dengan begitu, kalaupun ada mobil yang melintas, gerobak perkakas akan sulit terlihat, apalagi pesawat yang lewat di angkasa. Apakah kamu pernah bertugas di militer? Chon mendapati bahwa metode Ang Li sangat profesional. Lian tidak menjawab. Chon tidak bertanya lagi. Sama seperti Ang Li yang tidak mau tahu alasan Chon diburu FBI, Chon juga tidak bisa mengetahui masa lalu Ang Li. Pemahaman diam-diam akhirnya terbentuk di antara keduanya. Kang En mengikuti Lian saat dia berlari melewati pegunungan, sebagian besar di tempat yang tidak ada jalan raya. Sangat sulit untuk berjalan, tetapi sangat efektif. Kapanpun ada helikopter berburu di angkasa, Ang Li selalu bisa membantu Chon menghindarinya dengan mudah. Ang Li memperhatikan bahwa Chon sedang memegang koper di sepanjang jalan, dan menebak bahwa kotak itu tidak hanya dapat menyediakan oksigen di bawah air, tetapi juga memiliki kegunaan lain, jika tidak, Chon tidak akan memikul beban seperti itu. FBI menggunakan banyak kekuatan dalam pengejaran ini, seperti menggunakan pengawasan di seluruh kota untuk mencari, helikopter di udara, dan mobil di jalan. Polisi dan pasukan militer bahkan digunakan. Truk perkakas yang disembunyikan Ang Li pertama kali ditemukan oleh militer dan kemudian diserahkan ke FBI. Setelah mengetahui bahwa Ang Li dan Chon berada di gunung, FBI sekali lagi meminta bantuan militer dan mengirimkan tim pasukan khusus ke gunung untuk mencari. Perintah juga dikeluarkan untuk membunuh target segera setelah ditemukan, terlepas dari apakah target tersebut menyerah atau tidak. Bab 558. Di atas bukit, seorang pria berjas hitam, sepatu kulit hitam, dan kacamata hitam memandang ke bawah ke arah hutan pegunungan yang diselimuti perak di bawah sinar bulan. Dia adalah komandan FBI cabang Los Angeles. Di belakang Bri adalah seorang prajurit profesional bersenjata lengkap dengan cat minyak di wajahnya, bernama Walter, yang merupakan komandan tim pasukan khusus yang membantu FBI dalam menangani kasus. Bri, kamu hanya pegawai negeri. Apakah kamu menganggapnya terlalu serius? Tanya Walter. Bri tidak menoleh ke belakang ke arah Walter, tapi berkata dengan suara rendah, jangan meremehkan Chon. Jika dia memang semudah itu untuk dihadapi, menurutmu mengapa aku belum menangkapnya? Bisakah anak buahmu dibandingkan dengan anak buahku? RT berpikir dalam hatinya, tapi tidak mengatakannya dengan lantang. FBI dikatakan sangat baik oleh dunia luar, namun dalam pertarungan sebenarnya mereka kalah jauh dengan tentara profesional. Terlebih lagi, tim RT penuh dengan prajurit terbaik di antara prajurit terbaik. Peralatan yang kuberikan padamu sudah disingkirkan. Bisa digunakan di saat-saat kritis. Walter melihat kembali ransel hitam yang dilemparkan ke bawah pohon, berjalan mendekat dan meletakkannya di punggungnya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Baru setelah Walter pergi, Bri kembali menatapnya dan berkata dengan ringan, saya harap Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Begitu tentara profesional muncul di gunung, Lian sudah mencium sedikit krisis. Ini adalah kepekaan profesi dan pengalaman yang dikumpulkan dari pertempuran jangka panjang. Jika dia sendirian, Lian pasti sudah menyingkirkan anggota pasukan khusus itu. Tapi sekarang ada Kang En di sisinya, pergerakan Ang Li menjadi sangat terbatas. Adalah tugas Ang Li untuk mengantar Chon ke New York, dan dia tidak bisa meninggalkan orang ini di tengah jalan. Membawa Chon bersamanya mempengaruhi lebih dari sekedar kecepatan. Mustahil bagi Chon untuk berhati-hati seperti Ang Li, dan karena keduanya sedang terburu-buru, mustahil untuk sepenuhnya menghilangkan jejak yang tertinggal di sepanjang jalan, yang meninggalkan petunjuk bagi musuh. Ho ho ho. Chon akhirnya duduk di tanah, terengah-engah dan melambaikan tangannya pada Lian dan berkata, tidak, biarkan aku istirahat. Lian tahu bahwa tenaga fisik Kang En telah mencapai batasnya, dan aura berbahaya di udara semakin tebal, menandakan bahwa musuh akan segera menyusul. Kita tidak tahu berapa banyak musuh yang ada, jadi kita harus bersiap terlebih dahulu. Ang Li mengeluarkan pistol berperedam, mengeluarkan magasinnya dan memeriksa jumlah peluru di dalamnya. Setelah mengisi ulang majalah tersebut, dia menyerahkannya kepada Chon dan bertanya, apakah akan digunakan? Kang En memutar matanya ke arah Lian. Cuma bercanda, saya FBI, warga sipil pun harus mengikuti kursus senjata api, oke. Sambil mengambil pistolnya, Chon bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Pergi dan jelajahi daerah itu. Simpan senjatamu untuk perlindungan, untuk berjaga-jaga. Jawab Lian. Chon mengangguk, merasa sangat bersyukur Ang Li bisa memberinya satu-satunya senjata. Tapi dia tidak tahu kalau Lian tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan pistol, kamu bertindak sebagai umpanku. Setelah putus dengan Chon, Lian berkeliling sebentar, terutama untuk mengenal lingkungan. Kemudian dia mengambil beberapa batu dan mengintai 30 meter dari Chon. Sudah hampir waktunya. Lian menilai musuh akan mengejar berdasarkan semua aura berbahaya yang dia rasakan. Chon duduk di bawah pohon, pistol di satu tangan dan koper digenggam erat di tangan lainnya. Koper ini sepertinya sangat penting baginya, dan bahkan ketika dia lebih lelah daripada anjing tadi, dia tidak berpikir untuk meninggalkannya. Nafas saya perlahan-lahan menjadi stabil, dan kekuatan fisik saya berangsur-angsur pulih. Namun, mulut saya terasa kering dan tenggorokan saya terasa seperti asap. Setelah berlari sekian lama, air di tubuh saya hampir menguap, namun saya belum meneguk airnya pun. Hal ini membuat Chon merasa tidak nyaman. Sesekali ia menjulurkan lidah dan menjilat bibirnya yang kering, berusaha menelan air liur di tenggorokannya. Berdesir. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik di hutan pegunungan yang tenang, yang membuat saraf Chon tegang. Penembak jitu, apakah itu kamu? Chon hampir berteriak, tapi dia tetap waspada. Dia mengambil koper dan pistolnya dan bergerak diam-diam, bersembunyi di balik pohon.
Kemudian dia mengambil koper itu dan memblokir bagian depannya, menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling. Ang Li menemukan musuh lebih awal dan menilai jumlah musuh berdasarkan kebisingan. 1, 2. Hanya ada 2 orang di depan Anda, tetapi bukan berarti hanya ada 2 musuh di sini. Jika hanya 2, penanganannya akan relatif lebih mudah. Tidak lama kemudian, 2 sosok muncul di depan Lian satu demi satu. Mereka tidak menemukan Lian, tetapi menemukan Chon bersembunyi di balik pohon. Dalam hal keterampilan penyembunyian, Chon tertinggal jauh dibandingkan Ang Li, dan wajar jika dia ketahuan. Di saat yang sama, sebagai umpan, musuh secara alami mengabaikan Lian setelah menemukannya. Setelan, jili, senapan otomatis sepenuhnya. Hanya melihat 2 hal tersebut, Lian menyimpulkan bahwa orang di depannya adalah seorang prajurit profesional. Dari tindakannya, ia semakin yakin bahwa ia adalah anggota operasi khusus Angkatan Darat. Madan, bagaimana kamu bisa memprovokasi orang-orang ini? Lian merasa agak menyesal. Jika saya tahu bahwa tugas ini sangat merepotkan, saya akan meminta lebih banyak uang. Hadiah $30.000 AS sungguh terlalu kecil. Chon pasti sudah mengetahui situasi saat ini, yang membuat Ang Li agak kesal. Oleh karena itu, Ang Li memutuskan untuk membiarkan Chon menderita dulu dan tidak terburu-buru menghadapi 2 orang di depannya. 2 anggota tim operasi khusus berhenti di balik batu. Pakaian, jili, mereka disamarkan dengan sempurna. Moncong pistolnya diletakkan di atas batu dan diarahkan ke posisi Chon. Chon pasti juga memperhatikan mereka berdua, dan dia sangat ketakutan hingga dia bersembunyi di balik pohon. Mungkin karena dia merasa bersembunyi seperti ini tidak bisa menyelesaikan masalah, atau karena dia terlalu gugup, Chon kembali mengulurkan pistol peredamnya. Engah, 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 engah. Ada 5 suara kecil berturut-turut, dan kelima peluru itu terbang keluar. Lian mengerutkan kening. Saudaraku, kamu bilang kamu tahu cara bermain dengan pistol, tapi kamu membuang kelima peluru bahkan tanpa melihatnya. Tanda tanya. Kelima peluru tersebut hanya membuat takut kedua anggota pasukan khusus tersebut, namun tidak terlalu mengancam mereka. Titik tumbukan peluru terakhir masih berjarak 1 meter dari mereka. Saya tidak tahu apakah Chon benar-benar ketakutan, bersembunyi di balik pohon, dan tiba-tiba bergegas keluar. Dia membungkuk, mencoba meringkuk untuk mengurangi area yang terbuka, sambil memegang koper di depannya. Ang Li juga pernah bersentuhan dengan koper itu. Koper itu tidak terbuat dari kulit, melainkan paduan yang komposisinya tidak diketahui, dan beratnya sekitar 10 kg. Jarak kedua sisinya kurang dari 50 meter. Bisakah koper itu menahan peluru senapan? Papa. Tembakan terdengar, dan 2 anggota pasukan khusus menyerang Chon pada saat yang bersamaan. Bab 559. Anggota tim pasukan khusus diperintahkan untuk membunuh sasaran di tempat, sehingga mereka tidak menunjukkan belas kasihan dan yang mereka serang hanyalah organ vital tubuh manusia. Pada jarak sedekat itu, meski meleset dari titik vitalnya, peluru padat yang mengenai seseorang tetap bisa berakibat fatal. Wow! Hampir bersamaan dengan suara tembakan, Lian melompat keluar dan melemparkan 2 batu ke tangannya. Dia lebih dekat dengan 2 anggota pasukan khusus, hanya sekitar 20 meter, dan suara batu yang pecah di udara lebih keras daripada peluru. Pap, 2 kali. 2 batu menghantam pergelangan tangan 2 anggota pasukan khusus yang memegang senjata. Dang dang dang. Terdengar suara benturan logam di telinganya, dan peluru mengenai koper hingga menyebabkan Chon terjatuh ke tanah. Tiba-tiba diserang, kedua anggota tim operasi khusus itu sedikit cemburu, namun mereka bereaksi sangat cepat. Pergelangan tangan yang terkena batu patah. Mereka menggunakan tangan lainnya untuk mengeluarkan pistol dan pedang untuk melawan. Lian melompat ke depan kedua pria itu seperti harimau, dan melakukan serangan fatal sebelum mereka bisa melakukan serangan balik. Tinju Zenki tingkat kedua menghantam Pian, menyebabkan helmnya langsung berubah bentuk. Keduanya pingsan, dan salah satu tulang lehernya patah karena benturan yang kuat. Lian meninju mereka berdua 2 kali lagi, dan bergegas menuju Chon sebelum dia bisa mengambil senjata lawan. Jangan mati. Jika orang ini mati, maka misinya akan gagal. Jika Anda tidak mendapatkan uang untuk tugas pertama, dan jika Anda gagal pada tugas kedua, jangan main-main. Kemana kamu lari tadi? Chon bangkit dari tanah dengan beberapa keluhan. Sepertinya dia baru saja terjatuh dengan parah, namun tidak ada luka di tubuhnya. Merupakan keajaiban bahwa tidak terjadi apa-apa setelah terkena begitu banyak peluru. Ang Li bukanlah orang yang percaya pada keajaiban, jadi dia mengarahkan perhatiannya pada koper tersebut. Koper ini dipegang Chon sejak keduanya terjatuh ke sungai. Dia baru saja menggunakan koper tersebut untuk menahan peluru. Bisa dikatakan Chon tidak mengalami cedera dan itu semua akibat kopernya. Kopermu. Lian mengambil koper yang jatuh ke tanah dan melihat keduanya. Keanehan. Jelas terkena banyak peluru, tapi tidak ada lubang peluru di atasnya. Belum lagi lubang peluru, bahkan tidak ada satupun goresan. Ini keajaiban yang sesungguhnya. Terima kasih. Chon sepertinya menyadari keraguan Ang Li, dan setelah mengambil kopernya, dia berkata. Oh, koper ini terbuat dari paduan dan memiliki kekerasan yang sangat tinggi. Belum lagi peluru senapan biasa, peluru penusuk baju besi pun tidak bisa mematahkannya. Petik 2. Luar biasa. Ang Li akhirnya mengerti kenapa Chon memegangnya seperti harta karun. Itu seperti rompi anti peluru, tapi tidak senyaman rompi anti peluru. Keduanya kembali untuk memeriksa 2 anggota pasukan khusus tersebut. Salah satu dari mereka tidak dalam keadaan koma, tetapi yang lainnya mengalami patah tulang leher dan dalam bahaya yang lebih besar. Baru saja kedua orang ini ingin membunuh Kang En, tetapi Kang En tidak berniat membunuh mereka, dan bahkan mencegah Lian membunuh mereka. Mereka hanya mengikuti perintah. Selamatkan nyawa mereka. Ang Li tidak berdebat dengan Chon.
Tidak lama lagi anggota pasukan khusus lainnya akan tertarik dengan suara tembakan. Dua anggota pasukan khusus dan dua set perlengkapan sudah cukup untuk Ang Li dan Chon. Mungkin karena perlengkapannya terlalu berat, Chon hanya melepas rompi anti peluru dan memakainya, lalu mengambil senapan otomatis dan pelindung peluru cadangan, namun membiarkan yang lain tidak tersentuh. Ang Li mengambil sebanyak yang dia bisa. Entah berapa banyak anggota tim operasi khusus yang mengejar mereka. Memiliki senjata dan amunisi yang cukup hanyalah sebuah keuntungan, bukan kerugian. Sedangkan untuk komunikator, Ang Li tidak menerimanya. Memegang komunikator musuh memang nyaman untuk mengetahui penyebaran musuh, namun juga mudah untuk mengekspos diri sendiri. Inilah yang dikatakan Chon. Dia ahli FBI di bidang ini, dan dia mengenali sistem penentuan posisi yang tersembunyi di komunikator. Setelah mendapatkan perlengkapan, Ang Li dan Chon kembali menyelinap menyusuri jalan pegunungan. Kali ini, Chon tidak mengatakan dia lelah, mengertakkan gigi dan bertahan. Selain senjata dan perlengkapan, Ang Li juga menemukan ceret dan biskuit kompres pada anggota tim operasi khusus. Biasanya seseorang tidak boleh memakan makanan musuh dengan santai, tapi Chon terlalu haus dan lapar, jadi dia memakannya. Melihat Kang En baik-baik saja, Lian memakannya. Kurang dari 3 menit setelah keduanya pergi, seorang anggota tim operasi khusus bergegas mendekat. Setelah memeriksa luka rekan-rekannya, dia melaporkan situasinya di sini dan mengikuti jejak yang tertinggal di tanah. Boom! Terjadi ledakan, dan anggota tim pasukan khusus yang mengejar mereka diledakkan. Dia terlalu tidak sabar dan ceroboh pada saat yang sama, sehingga dia jatuh ke dalam jebakan yang dibuat oleh Ang Li. Tim operasi khusus berikutnya tiba, tidak lagi ceroboh seperti sebelumnya, dan fokus mencari satu persatu. Segera mereka menemukan 3 jebakan lagi, menjadi lebih waspada dan bertindak lebih hati-hati. Namun akibatnya, pelacakan mereka menjadi lebih lambat. Tujuan Ang Li tercapai. Dia tidak hanya ingin membunuh semua anggota pasukan khusus ini dalam waktu singkat, tetapi juga hanya ingin menahan mereka. Jika memungkinkan, Ang Li ingin mengirim Chon pergi sebelum orang-orang ini menyusul lagi dan menghindari konfrontasi dengan tim pasukan khusus. Ketika komandan tim operasi khusus tiba, Ang Li dan Chon sudah pergi selama 20 menit. Dia pertama-tama melihat kedua anggota operasi khusus yang terluka oleh tinju Ang Li, lalu melihat ke anggota yang terluka, dan akhirnya mengamati ketiganya jebakan ditemukan. Sutra. Walter tersentak. Bahkan dia tidak bisa mencapai kekuatan serangan dan kemampuan memasang jebakan dalam waktu singkat. Seorang warga sipil FBI memiliki kemampuan seperti itu. Walter tidak percaya, jadi dia segera menelepon komandan FBI Bri. Informasi yang kamu berikan padaku salah. Chon jelas bukan hanya warga sipil. 3 saudara laki-lakiku telah jatuh dan kehilangan kemampuan bertarung. Bri mendengar tuduhan dan kemarahan Walter, tapi tidak peduli. Dia hanya berkata dengan enteng, aku mengingatkanmu, jangan meremehkan Chon. Selain itu, Chon diikuti oleh seseorang. Saya belum mengetahui asal-usul orang itu sampai sekarang. Sebaiknya Anda berhati-hati dengan orang itu. Bawahan Anda mungkin menjadi seperti itu karena dia. Wajah Walter menjadi gelap. Bri melanjutkan, ingat, begitu kamu menemukan targetnya, seranglah dengan seluruh kekuatanmu, dan kamu tidak boleh membiarkan siapapun hidup-hidup. Jadi begitu. Walter menutup telepon, matanya dipenuhi api. Wah, tidak peduli siapa kamu harus mati di sini hari ini. Segera Walter mengeluarkan perintah. Kelompok yang semula terdiri dari 2 orang menjadi kelompok yang terdiri dari 3 orang, dan kedua kelompok tersebut bertindak pada waktu yang bersamaan. Begitu target muncul, tanpa peringatan apapun, cukup konsentrasikan daya tembak untuk membunuh lawan. Anggota tim operasi khusus mulai bergerak lebih cepat, melintasi hutan seperti sekawanan serigala. Bab 560. Berjalan di pegunungan dan hutan asing pada malam hari sangatlah berbahaya. Selain itu, helikopter di atas sering terbang untuk pemeriksaan, yang berdampak besar pada tindakan Ang Li dan Chon. Sebelum ditemukan, Kang En yang dipimpin oleh Ang Li berjalan di sepanjang jalan sempit, dan di beberapa tempat tidak ada jalan sama sekali. Sulit untuk berjalan, tetapi relatif aman. Sejak ditemukan, Ang Li telah mengubah strateginya dan mencoba mengambil jalan yang mudah. Dengan cara ini, kemungkinan untuk ditemukan meningkat, namun kecepatannya sebenarnya meningkat. Malam yang sunyi memberikan keuntungan bagi mereka berdua, yaitu setiap kali ada helikopter atau mobil mendekat, keduanya akan mendengarnya dan menghindarinya secepat mungkin. Saat hari mulai gelap, itu adalah waktu paling gelap sebelum fajar. Mengejar begitu cepat, Lian berhenti dan melihat ke belakang. Semua bahan peledak yang dibawanya telah digunakan sebagai jebakan. Frap dapat membuat musuh tertunda, namun musuh tetap sangat cepat. Selain memiliki kualitas militer yang sangat baik, semua anggota tim operasi khusus dilengkapi dengan kacamata night vision, yang memiliki keunggulan besar dibandingkan Ang Li dan Chon. Mengapa kedua orang yang kujatuhkan itu tidak mengenakan kacamata penglihatan malam? Lian bergumam dengan perasaan tidak puas. Bahkan dengan peralatan night vision, kecepatan Ang Li dan Chon tidak dapat meningkat banyak, terutama karena Chon menunda kecepatan mereka. Apa yang harus aku lakukan? Chon juga mendengar suara itu dan merasa sedikit gugup. Dia tidak berani berhenti ketika berlari seperti ini. Pengerahan tenaga fisiknya sangat serius dan kakinya gemetar terus-menerus. Anggota tim operasi khusus yang berlari seperti serigala liar tidak berniat menyembunyikan keberadaan mereka bahkan jika mereka ditemukan oleh Ang Li. Lian memutar matanya dan mengambil keputusan cepat. Aku akan menahan mereka. Kamu terus berjalan di sepanjang jalan ini. Aku akan menyusulmu nanti. Oke. Chon menjawab dan berbalik dan lari. Lian memutar matanya dari belakang dan berkata pada dirinya sendiri, orang ini benar-benar kasar.
Bahkan jika kamu tidak dapat membantu banyak dengan tetap tinggal, setidaknya kamu dapat mengatakan sesuatu yang baik. Begitu Kang En pergi, Lian tidak terlalu khawatir. Suara lari musuh semakin dekat. Lian menemukan batu sebagai penutup dan mengintai. Perangkat Night Vision memberikan kemudahan bagi musuh, namun sangat merugikan bagi Lian. Ada kemungkinan dia akan ketahuan oleh musuh sebelum dia melihat musuh. Melihat langkah kaki musuh sudah cukup dekat, Lian menembakkan suar ke udara. Ledakan sumber cahaya yang tiba-tiba berdampak buruk pada anggota tim operasi khusus yang memakai kacamata penglihatan malam, tapi itu adalah hal yang baik bagi Ang Li. Tanah diterangi, dan jangkauan visual Lian meningkat, dan dia melihat anggota tim operasi khusus yang berhenti sekilas. Papa. Ang Li menarik pelatupnya, dan serangkaian peluru mengenainya. Dia menggunakan pemberondongan, yang menurunkan tingkat pukulannya. Dengan rentetan peluru tersebut, Ang Li tidak berusaha membunuh seluruh anggota pasukan khusus, melainkan hanya memperlambat musuh dan memberikan waktu kepada Chon untuk melarikan diri. Efeknya sangat jelas. Hampir setiap musuh terkena tembakan Ang Li, hanya karena orang-orang ini semua memakai rompi anti peluru, tidak ada yang terbunuh oleh peluru, hanya satu orang sial yang terkena tembakan di lengan kanan. Anggota tim operasi khusus yang sempat melarikan diri entah berguling, melompat, atau jatuh begitu saja ke tanah, masing-masing mencari bunker, lalu menarik pelatuknya ke arah Ang Li. Lian menyusut di balik batu pagi-pagi sekali. Kecuali beberapa peluru yang membuat batu itu hancur berkeping-keping, tidak ada satupun yang melukai Lian. Ketika tembakan musuh berhenti, Lian berguling di tempat dan sampai di kaki pohon pinus tua yang jaraknya 1 meter. Hah. Kali ini Ang Li melakukan tembakan burst. Begitu pula Anda tidak ingin menembak musuh, tetapi ingin memberikan dampak psikologis pada musuh agar tidak berani terburu-buru. Benar saja, beberapa anggota tim operasi khusus yang diincar Lian langsung menyusut ke belakang bunker dan tak berani menampakkan kepalanya. Lian melompat ke semak-semak di sisi lain, lalu menembakkan beberapa peluru. Lakukan hal ini beberapa kali hingga seluruh peluru yang ada di magasin kosong. Ang Li memperkirakan Chon sudah lari jauh, jadi dia diam-diam mundur setelah mengganti magasin cadangan. Dia tidak pergi jauh, dan setelah mundur kurang dari 50 meter, Lian sekali lagi menemukan bunker dan bersembunyi, menunggu musuh mengejar dan menyerang lagi. Setelah melakukan hal tersebut beberapa kali maka akan memberikan dampak psikologis pada musuh sehingga membuat mereka takut untuk mengejarnya dengan sekuat tenaga. Setelah bersembunyi lagi, Lian mendengar suara rumput bergerak. Kali ini, Lian tidak menggunakan suar, tetapi menggunakan cahaya bulan di atas kepalanya untuk mengamati dengan cermat. Hanya satu. Lian sedikit bingung. Seharusnya musuh harus saling melindungi dan bekerja sama, tapi hanya ada satu musuh yang bergegas di depannya. Anehnya, orang ini sangat cepat. Selain itu, dia terlihat agak bodoh. Dia berlari dalam garis lurus tanpa ada ide untuk menghindar. Tidak takut mati. Atau apakah Anda bermaksud untuk segera masuk dan mati? Meski kebingungan, Lian dengan tegas menarik pelatuknya. Sial, dang. Setelah serangkaian peluru ditembakkan, Lian mengerutkan kening. Pihak lain sebenarnya tidak takut mati. Setelah terkena lebih dari selusin peluru, dia bahkan tidak berhenti, malah melaju ke arahnya. Intinya, suara peluru yang mengenai lawan bukanlah suara hantaman badan atau rompi anti peluru, melainkan lebih seperti hantaman pada baju besi baja. Jarak antara kedua pihak dengan cepat diperpendek, dan Lian bisa melihat lebih jelas. Lawannya benar-benar mengenakan baju besi baja dan terlihat seperti prajurit lapis baja atau Iron Man. Apa-apaan? Lian terkejut dan menarik pelatuknya lagi, menembakkan semua sisa peluru di magasinnya sekaligus. Dang. Suara benturan logam terdengar dari waktu ke waktu, tidak peduli apakah peluru mengenai dada, kepala, atau kaki, tidak akan berdampak apapun pada musuh. Apa-apaan? Musuh sudah menyerbu ke depan Lian. Sebelum dia sempat ragu, Lian melambai dan melemparkan senapan otomatisnya. Retakan. Lian sedikit tercengang. Lawan meninju, dan senapan otomatisnya hancur berkeping-keping. Seberapa sombongkah kekuatan ini? Lian memperkirakan bahwa energi sejati tingkat ketiga pun tidak akan memiliki kekuatan yang mendominasi, dan bahkan energi sejati tingkat keempat pun akan sulit dicapai. Tidak peduli siapa monster berbaju baja di depannya, Ang Li tahu dia dalam masalah. Saat membandingkan kekuatan, Anda pasti tidak sebaik orang lain. Bahkan peluru pun tidak bisa menembus armornya, jadi semakin mustahil pisau terbang di tubuhnya. Sekarang hanya ada satu putaran tersisa untuk dipilih. Berlari. Wow. Lian menekankan tangannya dengan kuat ke tanah, menyebabkan hembusan angin melonjak. Dia mengetukkan jari kakinya dan menggunakan langkah ringan spiritualnya untuk pergi. Panggilan. Musuh tiba-tiba muncul di depan Lian, menghalangi jalan. 2. Tidak, itu orang yang sama dari sebelumnya. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Bersambung.